Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali lagi di video inklusiku yang kedua ya. Nah, kali ini kita akan membahas ya tentang fenomena apa sih yang biasanya terjadi di keuangan gitu ya. Problem-problem yang ada di masyarakat itu apa sih? Nah, kita akan coba gali secara real ya. Kita akan coba gali lebih jauh melalui data-data yang valid gitu ya. Nah, kita akan bicara tentang fenomena pinjaman online ya, karena ini sangat marak sekali ya. Ini dari ini masyarakat perlu waspada juga ya terkait maraknya pinjaman online yang semakin tinggi ya. Banyak yang menjadi korban, banyak yang terlilit utang gitu ya. Bahkan sampai eh, kesulitan untuk mengelola keuangannya. Nah, ini teman-teman bisa mulai belajar ya tentang bagaimana sih eh, pengaturan terhadap pinjaman online ini, regulasinya seperti apa, kita harus mengantisipasinya seperti apa gitu ya. Nah, ini kita akan kupas secara dalam ya. Oke, kita akan coba cari tahu fenomena pinjaman online di Indonesia ya. Nah, ini banyak juga ya tentang karena banyaknya pengangguran, terus mudahnya apa ya, eh, mudahnya untuk melakukan pinjaman online karena simpel sekali gitu ya syarat-syaratnya gitu ya. Cukup dengan KTP aja sudah bisa melakukan pinjaman online. Nah, ini yang harus diwaspadai ya teman-teman semuanya. Makin marah ini ya. Oke, kita tunggu ya. Nih, ini info dari CNBC ya. Fenomena di RI, banyak anak muda pengangguran, nunggak pinjol. Nah, ini juga banyaknya anak muda yang mungkin gaya hidupnya lifestyle-nya tinggi, lebih yang hedon, konsumtif gitu ya. Dengan kemudahan layanan ini banyak yang tergiur ya untuk melakukan pinjaman ini karena sangat mudah. Dan karena anak muda ini juga masih labil ya tentang pendapatannya gitu ya. Ini fenomena yang masih tinggi ya di Indonesia. Nah, ini jumlah masyarakat terjerat pinjol semakin banyak nih. Ini dari DPR ya. Nah, kemungkinannya ada kesulitan ekonomi atau fenomena lain ini. Nah, nanti kita coba cari tahu tentang data-data yang lain ya terkait pinjaman online. Nah, ternyata setelah ditelusuri ya banyak pinjaman online itu yang beredar di masyarakat tuh banyak yang ilegal ya. Nah, ini di Kontan ya, data dari Kontan, ini ada 500-an pinjol ilegal ya, data terbaru dari OJK ya ini. Nah, ini sangat memprihatinkan nih teman-teman. Eh, Banyaknya iklan-iklan tentang pinjaman online dengan syarat yang sangat mudah gitu ya. Ini yang ini perlu diantisipasi. Saking banyak ini kenapa sih kok sampai banyak sampai 500 itu ilegal? Nah, nanti kita coba cari tahu ya. Kenapa sih saking banyaknya aplikasi yang bermunculan gitu ya? Karena ini tidak lepas dari supply and demand. Karena kebutuhan dari masyarakat itu banyak, akhirnya banyak juga yang berbondong-bondong untuk membuat sebuah layanan pinjaman online gitu ya. Nah, kita perlu waspadai dengan eh, mungkin tadi iklan-iklan yang bertebaran di sosial media, kita harus cek dan cross check dulu. Nah, ternyata yang
legal aja itu cuman 98, kurang dari 100. Ini data per Juli 2024 ya dari OJK. eh, Terdapat 98 pinjaman online yang legal gitu ya. Nah, tapi dengan legalnya pinjaman online ini tetap ya kita tidak bisa sembarangan ya menggunakannya. Tetap kita harus mempertimbangkan segala sesuatunya. Nah, ini ada menarik nih teman-teman. Ini ada daftar pinjol ini ya. Ya, ini bukan rekomendasi ya teman-teman. Ini saya percepat saja. Ini ada sekian itu. Oh iya, yang menarik ini tadi daftar pinjol. Ternyata saya pengen menunjukkan ya, ternyata di ini ada daftar. Nah, ini juga tidak direkomendasikan ya. Ini cuma saya percepat aja. Nah, ternyata di sini ada link-link dari media sosial Facebook ini paling banyak ya ini teman-teman. Ternyata banyak yang menawarkan layanan pinjaman online itu di media sosial gitu ya, di luar aplikasi di Play Store gitu. Nah, ini perlu saya percepat aja ini ada 500. Oke, itu terkait data legal dan ilegal ya. Nah, ini juga dari asosiasi fintech ya. Ini juga ada cara pinjol ilegal mendapatkan data calon korban. Nah, ini yang sering apa ya, yang menjadi masyarakat itu terjebak ya. Nah, ini perlu diwaspadai tentang cara-cara pinjol itu menawarkan layanannya kepada masyarakat itu seperti apa sih. Nah, ini diantaranya dengan phishing ya. Dengan phishing ini teman-teman juga diwaspadai ketika ada link yang mencurigakan gitu ya. Ini jangan-jangan langsung diklik aja gitu ya. Takutnya itu adalah sebuah phishing ya. Nanti data kita bisa terdeteksi. Kemudian ada yang membeli data. Jadi kan kita data-data kita tuh sudah bertebaran ya. Entah itu sudah tersebar kemana-mana, entah yang membocorkan siapa, tapi ini bisa jadi ada perjualbelian data ya. Nah, kemudian dari akses kontak, dari pinjaman pinjol ilegal, ketika kita em, mengakses kontak kita tuh bisa diketahui si penyelenggara ini ya, si pemilik aplikasi. Kemudian di media sosial. Nah, ini teman-teman perlu diwaspadai. Oke, nah itu ya teman-teman untuk terkait data pinjaman online, fenomena yang ada di masyarakat seperti apa gitu ya. Nah, perlu diwaspadai. Nah, nanti di video selanjutnya akan saya bahas ya tentang eh, bukti-bukti chat dari klien saya ya. Ya, ini bisa jadi sebuah pembelajaran teman-teman seperti apa sih realitanya ya eh, ketika masyarakat itu menggunakan pinjaman online. Nanti akan menarik. Nanti video selanjutnya kita akan kupas tuntas gitu ya. Tentu dengan saya mengeluarkan ini, saya akan menunjukkan bukti cacat itu dengan privasi yang saya rahasiakan ya. Jadi cuma potongan screenshot aja biar privasi juga aman eh, dan bisa teman-teman bisa mempelajari mengambil pelajarannya apa sih yang harus kita waspadai gitu ya. Nah, kemudian ini ada data yang menarik juga nih tentang penyaluran pinjol di Indonesia. Ternyata sangat tinggi sekali ya. Data per Maret 2024 penyaluran pinjaman online itu mencapai 2,2 triliun. Nah, ini sangat-sangat tinggi ya. Ternyata banyak yang membutuhkan juga ya. Entah terkait ini untuk kegiatan konsumtif atau enggak ya. Nah, tapi kemungkinan rata-rata biasanya untuk konsumtif. Nih, semakin meningkatnya dari bulan ke bulan sangat tinggi ya. Oke, mungkin
itu dulu video kali ini. Nanti kita lanjut di video selanjutnya tentang kita gali ya chat-chat dari klien saya seperti apa. Real ini ya. Ditunggu aja. Sekian.